A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak. Sehingga dari nikmat yang banyak tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan qiyam Ramadan. Dan alhamdulillah juga kita pada malam hari ini telah berada pada malam penghujung daripada Ramadan tahun ini, yakni malam yang ke-29. Dan tadi kita telah mendengar kabar gembira bahwasanya hari Jumat akan kita laksanakan hari raya Idul Fitri di mushola ini. Kemudian yang kedua, marilah kita bersalawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah uswah, qudwah dalam kehidupan kita, yang mulia akhlaknya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dirinya terdapat suri tauladan dan contoh yang baik bagi kita yang ingin mendapatkan keselamatan dunia sampai ke akhirat kelak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Bapak dan Ibu, suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui oleh manusia, tapi pernyataan ini langsung Allah turunkan dalam kitabnya, yakni dalam Quran surat Al-Qalam dan surat lainnya tadi. Dan kita diajak, disuruh untuk banyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang membaca solawat dan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, termasuk kepada golongan umatnya yang nanti di hari yaumil mahsyar kelak bisa mendapatkan pertolongan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus dan jajaran Mushola Baitul Amal. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sidang jamaah salat tarawih yang berbahagia. Sedikit perkenalan, nama saya adalah Salman. Tadi diminta oleh Ustaz Izal untuk menggantikan di mushola ini, berhubung ada urusan lain atau ada beberapa tamu yang datang ke rumahnya. Jadi dengan tidak ingin memuliakan tamu, akhirnya dia meminta saya untuk menggantikan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya penyampaian siraman rohani pada malam hari ini tidak seseru atau tidak sesero Ustaz yang asli menyampaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita pada malam hari ini telah berada pada malam penghujung Ramadan tahun ini. Ya, artinya kita akan meninggalkan bulan mulia, bulan berkah, bulan yang mana di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan. Di satu sisi
kita memang bahagia menyambut datangnya Idul Fitri. Tapi di sisi lain, mestinya kita bersedih dengan ditinggalkannya Ramadan. Kenapa? Karena kita belum ada jaminan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan tahun depan. Ramadan mungkin akan datang kembali, tapi pertanyaannya, apakah kita masih hidup tahun depan? Wallahu a'lam. Jadi Bapak dan Ibu, di samping kita bahagia menyambut Idul Fitri, mestinya kita juga merenung, menghayati apakah Ramadan kita tahun ini telah menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa. Bapak dan Ibu, sidang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Kami telah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Kita di bulan Ramadan ini telah berusaha beribadah. Beribadah pada siang hari dengan berpuasa, beribadah pada malam hari dengan menghidupkan malam-malam Ramadan, ditambah dengan infak dan sedekah, ditambah dengan baca Al-Quran yang banyak, 1 kali khatam, 2 kali khatam dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, bulan berkah ini akan berlalu. Akankah amalan-amalan ibadah yang kita latih di bulan Ramadan ini akan kita lanjutkan setelah Ramadan berlalu? Jadi Bapak dan Ibu, perlu beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita upayakan agar amalan yang kita latih di bulan Ramadan ini tetap berlanjut walaupun Ramadan telah berlalu. Bapak dan Ibu, ini sudah jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita rutinkan atau kita latih walaupun Ramadan telah berlalu, yang pertama hendaklah kita senantiasa akrab dengan Al-Quran. Sebab sama-sama kita ketahui Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan berita-berita tentang petunjuk tersebut serta menjadi pembeda antara yang benar dan yang hak, yang salah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, kalaulah Ramadan kita menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa, orang yang bertakwa akan senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran pedoman baginya dalam rangka menempuh perjalanan hidup ini. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga telah berpesan kepada kita, "Aku tinggalkan 2 pusaka yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu akan mendapatkan keselamatan di dunia sampai ke akhirat." Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, bulan Al-Quran ini akan berlalu. Akankah Al-Quran yang biasa kita baca di bulan Ramadan ini akan kita tinggalkan di dalam lemari? Atau akankah Al-Quran yang biasa kita khatamkan di bulan Ramadan ini dengan sekali, 2 kali dan berapa kali lainnya, akankah kita biarkan terletak di lemari buku dan sebagainya? Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa membaca Al-Quran, karena baginya Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Al-Quran akan membimbingnya berada kepada jalan yang benar atau jalan ketakwaan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, Nabi pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat yang pertama ini, Allah menyebutkan yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, melalui hadis Nabi juga, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat, penolong bagi orang yang membacanya di hari yaumul mahsyar kelak.
Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama keutamaannya orang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk dekat dengan Al-Qur'an? Kalau sekiranya hal ini tidak menjadi motivasi bagi kita dekat dengan Al-Qur'an, lambat laun kita akan meninggalkan Al-Quran di lemari buku kita atau mungkin di atas meja-meja kita. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar iman kita tetap terjaga walaupun Ramadan telah berlalu, perlu kita senantiasa akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kalau perlu menghafal Al-Quran dan kemudian mendakwahkannya bagi masyarakat banyak. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Kenapa berteman dengan orang yang soleh? Karena kesolehan teman kita cenderung akan membawa kita juga berada kepada kesolehan. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kepada kaum tersebut. Maaf kata, kalau tak kala kita berkumpul dengan kelompok-kelompok penjudi, maka orang akan menganggap kita juga seorang penjudi. Tak kala kita berkumpul dengan orang-orang yang suka minuman mabuk, maka kita juga akan dianggap orang yang suka minuman mabuk, walaupun kita tidak melakukan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena inilah pentingnya pengaruh teman tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, tak kala kita berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah akan menjaga kesolehan kita, akan mengajak kita senantiasa berada kepada jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 28, Allah mengatakan perumpamaan orang yang merasa kecewa ketika memiliki teman yang tidak soleh. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 28 Allah mengatakan, "Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila." Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Jadi Bapak dan Ibu, teman kita perlu kita pilih, karena ini juga akan menghantarkan kita dunia sampai ke akhirat kelak. Dia juga akan mengantarkan kita masuk surga atau masuk neraka. Tak kalah banyak teman kita teman yang soleh, insya Allah perjalanan kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan lebih mudah kita rasakan. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering mendengar pepatah mengatakan, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan mendapatkan harumnya. Dan tak kalah berteman dengan penjual pandai besi atau tukang membuat parang dan sebagainya, kalau tidak terbakar minimal kena arangnya. Jadi Bapak dan Ibu, begitu pentingnya kita memilih teman, maka pilihlah teman-teman terbaik. Di mana kita bisa mendapatkannya? Lihatlah di pengajian-pengajian, lihatlah di majelis-majelis ilmu, lihatlah tempat-tempat yang mana iman dan takwa diajarkan di sana, yang mana kebaikan-kebaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala disampaikan di sana. Inilah majelis ilmu, insyaallah majelis yang orang-orang saleh berada di dalamnya. Bapak dan Ibu sedang jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah satu lagi, bagaimana caranya? Berusahalah kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istiqomah? Istiqomah bahasa awaknya teguh pendirian, konsisten, berkelanjutan. Kita di bulan Ramadan berusaha membaca Al-Quran tiap malam, maka berlalu Ramadan usahakan juga membaca Al-Quran tiap malam. Kalaupun biasa kita membaca 1 juz sehari, minimal sehalaman. Dan kalau tidak bisa juga, minimal kita membaca 1 atau 2 ayat dari Al-Quran tersebut. Artinya apa? Perlu kita latih, kita konsisten melaksanakan amal baik ini walaupun Ramadan telah berlalu. Begitu juga dengan sholat malam, sholat witir, sholat tarawih dan witir kita lanjutkan dengan sholat tahajud dan sholat sunat lainnya. Begitu juga dengan sholat 5 waktu, kita usahakan untuk tetap melaksanakannya berjamaah di masjid tepat waktu walaupun tidak di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita hendaklah akrab dengan Al-Quran. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, hendaklah berusaha berlatih istiqomah. Sebab apa? Allah mengatakan dalam Quran surat As-Saffat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat
13 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan kemudian dia istiqomah, maka janganlah dia merasa takut dan janganlah merasa sedih. Ayat lain mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan kemudian dia istiqomah, maka turunlah malaikat kepadanya sambil mengatakan, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan berita surga yang dijanjikan kepada kamu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah memang berat kita lakukan. Di bulan Ramadan kita diganjarkan dengan pahala yang besar. Tak kala Ramadan telah berlalu, tidak ada lagi ganjaran seperti itu. Tapi orang yang istiqomah, dia akan berusaha melakukan amal kebaikan tersebut walaupun dia tidak diganjar dengan pahala yang besar tersebut. Tapi yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, surga Allah janjikan sebagai balasan dari usahanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir yang perlu juga kita lakukan agar jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dalam kebaikan, dalam ketaatan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang dapat mengabulkan segala sesuatu. Karena Allah lah yang maha berkehendak, Allah yang maha merajai segala sesuatu di atas muka bumi ini. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja mengabulkan permintaan hamba-hambanya, maka mintalah kebaikan, berada dalam jalan iman, dan mintalah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan bagi kita bersama, karena Ramadan telah berlalu. Kita renungkan agar jangan sampai amalan-amalan yang kita latih di bulan Ramadan berlalu pula dengan berlalunya Ramadan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.